aktivitas yang paling pertama dan utama dilakukan oleh bangsa manusia adalah ta'lim muta'allim. Dan itu aktivitas manusia surga. Karena Nabi Adam masih di surga. Jadi, kalau sekarang ada orang rajin ngaji, itu orang yang sedang mentradisikan tradisi manusia surga. Karena sejarah ngaji asal muasalnya bukan di bumi, tetapi sejarah ngaji asal muasalnya ada di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil alil azim Sayyidina Muhammadin Al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرة المكرمين والمحترمين para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, mudarrisina wa muallimina wa murabbi arwahina Syekh Kiai Haji Mustafa Torfi, kita doakan senantiasa beliau dalam keadaan sehat wa afiat, selamat berkah dunia akhirat. Orang tua saya, guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Sufyan Shalih Abdul Rahman, segenap para alim ulama yang namanya tidak saya sebutkan, insyaallah tidak mengurangi takzim saya pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Aparatur pemerintahan, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Pegaulan, Sukaresmi, dan segenap para
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus sahabat-sahabat saya, para santri Pondok Pesantren Nurul Iman, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur kepada Allah malam ini ditakdirkan berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul di tempat kumpulnya orang-orang soleh, berkumpul pada satu agenda acara di mana yang kita peringati adalah Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita hadir dengan niat yang sama. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren ini adalah merupakan satu lahan, wahana, ladang yang nantinya akan memenuhi lumbung-lumbung di tengah-tengah masyarakat. Dirawat di ladangnya, hasil panennya akan memenuhi lumbung-lumbung yang ada di tengah masyarakat. Masjid-masjid dan musolah-musolah yang ada di kampung-kampung kita tentu membutuhkan bibit-bibit unggul yang menjadi generasi-generasi para ulama, generasi kaum salihin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Inilah ayat-ayat yang menggambarkan tentang orang soleh nanti punya generasi, juga orang yang soleh akan berkumpul bersama di tempatnya orang-orang soleh. Dalam ayat yang lain, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan bapak-bapak mereka yang soleh-soleh, pasangan-pasangan hidup mereka yang soleh-soleh, zuriyah, keturunan-keturunan mereka yang soleh-soleh, yang didoakan oleh malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi sebutan dalam ayat-ayat itu banyak sekali menjelaskan tentang wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka lumbungnya ada di masjid-masjid, di musolah-musolah, ladang ibarat sawahnya ada di pondok-pondok pesantren. Jika orang tua yang soleh melahirkan generasi yang soleh, maka akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat yang menggambarkan tentang hebatnya orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh itu pun adalah orang yang senantiasa didoakan oleh miliaran orang Islam yang sedang sholat. Di dalam tahiyat kita senantiasa membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kita mengucapkan salam kepada kita, doa di hadapan Allah, dan juga kepada orang-orang yang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Maka beruntunglah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendidik putra-putrinya di pondok-pondok pesantren. Karena pondok-pondok pesantren ini adalah merupakan warisan para ulama, di mana beliau mengaji dengan ulama, terus sangatnya menyambung kepada para ulama, dari mulai ulama-ulama yang hidup di masa sekarang, ulama khalaf sampai kepada ulama salaf, al-a'immatul arba'ah, imam yang 4,
Imamuna Abu Hanifah wa imamuna Malik wa imamuna Asy-Syafi'i wa imamuna Ahmad bin Hanbal kulluhum mustahidun. Mereka semua adalah orang-orang yang telah beristihad melahirkan produk-produk fikih sehingga kita yang hidup di abad sekarang mudah dalam mengamalkan ajaran agama. Kunci daripada keberkahan itu semua ada pada ridho guru kita. Masih ingat kita pernah mengaji kitab Al-Mizanul Kubra karangan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ma'ruf dengan sebutan itu. Di dalam kitab ini beliau mengutip satu kisah. Ini hebatnya murid yang dapat ridho guru nih. Hebatnya murid yang dapat ridho apa? Guru. Ternyata kalau murid dapat ridho guru, gurunya ngikut ridho. Gurunya dari gurunya ngikut ridho kepada si murid itu. Jadi kalau guru ridhoin murid, sampai kepada imam madhab pun ikut ridho kepada murid yang mendapatkan ridho dari gurunya. Silakan dibuka di dalam kitab Al-Mizanul Kubra karangan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang hebatnya seorang ulama yang ridhonya itu sampai mendampingi murid-muridnya fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat, ditungguin oleh gurunya sejak meninggalnya, saat dicabut ruhnya, saat soal munkar wa nakirnya, saat mahsyarnya, saat mizannya, saat hisabnya, bahkan saat siratal jahimnya, sampai diyakinkan selamat masuk ke dalam surga. Inilah hebatnya murid yang dapat ridho guru. Suatu ketika dalam kitab ini diceritakan ada seorang ulama bernama Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Nasir. Beliau diimpikan oleh ba'dus shalihin, oleh sebagian orang-orang soleh itu di kampung kompak ngimpiin gurunya. Lalu di antara orang alim, sahabat beliau bertanya, "Ma fa'alallahu bika ya Syekh?" Apa yang sudah Allah lakukan kepadamu? Lalu beliau menjawab, kata beliau, ketika saya kedatangan al-malakani sa'ilan, pada saat dua malaikat yang bertanya datang, yujlisani, yang keduanya itu mendudukkan saya. Jadi orang itu ketika mau ditanya munkar nakir, posisinya bukan tiduran lagi. Ini bisa kita korelasikan dengan kitab Nuruz Zalam, syarah kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i. Beliau pun menerangkan satu riwayat ketika orang ditanya munkar nakir didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi ada korelasi antara karangan Ibnu Nawawi dengan apa yang disampaikan dalam kisah di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Pada saat ditanya, tiba-tiba pada katakan, Ja'a al-Imam Malik. Tiba-tiba Imam Malik datang. Padahal kurunnya dengan Imam Malik itu 100 tahun lamanya. Berarti beliau ngaji dengan gurunya sampai kepada siapa sanadnya? Sampai kepada Imam Malik. Imam Malik datang nungguin beliau ketika ditanya oleh dua malaikat pada saat di alam barzakh. Apa kata Imam Malik? Ya malakan, amathalu hadha yus'alu 'anil imani billahi wa rasulih. Wahai dua malaikat yang bertanya, apakah pantas orang semacam ini ditanya tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada kitab-kitab malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah? Oh, ini orang yang ngajarin di kampung ilmu tauhid, nah ini orangnya gitu. Kira-kira jelas apa enggak? Jadi kalau ada santri dapat hidup guru ngajar di kampung, itu backingannya bukan gurunya toh, tapi gurunya dari gurunya sampai kepada madhab imam yang dia pakai. Ini silakan dibuka di dalam kitab Al-Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Barakallahu lana wa lakum ajma'in. Inilah Bapak dan Ibu sekalian,
Kita beruntung hidup di zaman di mana banyak ulama-ulama kita yang rasikhun fil ilmi, yang masih istiqomah mengajarkan kita. Kitanya yang beruntung. Maka kalau orang dulu, kalau boleh saya cerita sedikit. Saya masuk pondok pesantren An-Nida Al-Islami, asuhan Syekh Muhammad Muhajirin Hamzah Ad-Dari. Tahun 90 saya masuk. Saya melihat bagaimana metodologi pembelajaran di pondok pesantren An-Nida Al-Islami, asuhan beliau. Saya ngaji dari mulai dimiliki matan al-jurumiyah terus. Sampai ternyata saya baru tahu ada kitab usul nahwu. Namanya Mukminatin. Ada kitab namanya apa? Usul nahwu. Saya pikir yang punya usul cuma fikih, ada usul fikih. Hadis ada usul hadis atau ulumul hadis. Tafsir ada ulumul tafsir atau usul tafsir. Ternyata ada kitab. Saya melihat ada kegigihan santri-santri di situ, sehingga saya alhamdulillah, bismillah, ngaji dengan beliau, ikut khatam kitab. Saya generasi terakhir yang menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin bersama dengan Syekh Muhammad Muhajirin, yang ijazahnya mutasil sampai kepada pengarang kitab. Ternyata itu satu-satunya kitab ba'da subuh yang jadi wiridannya beliau. Kalau di sini ada yang kenal beliau, pengarang kitab Misbahul Zalam, syarah kitab Bulughul Maram. Nah, yang saya lihat seringkali ketika menjelang sebelum beliau wafat, beliau mengutip ucapan Imam Ghazali yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan apa? Yamutul mar'u ala ma'asha wa tuhsyaru ala ma mata. Kematian seseorang itu tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Saya ulangi lagi. Yamutul mar'u ala ma'asha wa tuhsyaru ala ma mata. Kematian seseorang tergantung dengan kebiasaan hidupnya, dan dia akan dikumpulkan bersama orang sesuai dengan keadaan matinya. Kalau orang itu kebiasaan hidupnya selalu melazimkan istighatsah, kumpul bersama orang saleh, mencari ridhonya orang-orang alim, mengaji di mana ada majlis ilmu itu dia hadir murni karena Allah, tidak ada tujuan lain illallah, illa lillah. Dia matinya pun akan seperti itu. Maka ketika Syekhuna dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi, saya adalah santri terakhir yang diminta oleh Bunyai untuk dampingin Kiai sampai ke rumah sakit. Ternyata itu rumah sakit terakhir Syekhuna itu harus dibawa pulang lagi karena sudah kondisinya semakin menurun. Dalam hati saya, apa iya guru saya harus meninggal di rumah sakit? Padahal dia seringkali mengutip kalimat yamutul mar'u ala ma'asha. Dia pernah ngomong, kalau mati, kalau boleh minta, gue pengen mati di tempat ngaji. Ya karena bapak-bapak kalau doa boleh aja gitu. Ya kalau berani gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi tanpa diucapkan pun, karena yang bicara di sini sekelas Imam Ghazali. Siapa yang melakukan kealiman beliau? Nah jadi waktu syaru ala mata, kalau orang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, maka dia pun nanti akan dikumpulkan di mahsyar sesuai dengan keadaan wafatnya beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa ngaji maulid ini yang saya buka babnya bab tentang ridho dulu? Karena dari awal saya tadi duduk diperintah oleh guru saya di sini, Rudi duduk bareng dengan saya. Saya dengar ada istighotsah, ada pengajian di Selasanya kaum ibu, malamnya ada bapak-bapak. Belum lagi santri. Beliau orang yang sangat rendah hati dan tawadhu di mata saya, dan saya yakin di mata jamaahnya pun sama. Maka tidaklah mudah orang mengaji
Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang yang ngaji hanya tujuannya, gue pengen tahu nih dulu ilmunya sampai sejauh mana sih. Adakah yang model begitu? Ngajinya bukan lillah. Ada yang ngaji cuma sekedar ngetes dulu saja. Inilah orang-orang yang salah dan gagal paham niat untuk mengaji. Padahal mengaji itu harus penuh dengan kerendahan hati dan niatnya khalisan lillahi ta'ala. Sampai kalau kita buka hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana ancaman dari Allah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan lagi mereka masuk surga. Kalau ada orang ngaji, pengen nanti kalau pulang dari pesantren, bahasa orang sekarang ini, orang Bekasinya, gue pengen ngalahin kiai-kiai di kampung. Niat nyantri pengen ngalahin guru ngaji di kampung. Ini orang model begini, jangan lagi masuk surga. Raihatul jannah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyium wangi surganya nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Kenapa ini sampai? Mohon maaf, saya flashback sedikit saja tentang sejarah penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah menggambarkan tentang aktivitas pertama dan yang paling tua dalam sejarah penciptaan manusia itu ternyata ta'lim muta'allim. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kita ditanya, ya kan kita kan bangsa manusia kan, ditakoni wong, ini aktivitas yang paling tua tuh, yang dilakoni bangsa manusia itu apa? Maka jawabannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, bahwa sejarah penciptaan manusia menggambarkan aktivitas yang paling pertama dan utama dilakukan oleh bangsa manusia adalah ta'lim muta'allim. Dan itu aktivitas manusia surga, karena Nabi Adam masih di surga. Jadi kalau sekarang ada orang rajin ngaji, itu orang yang sedang mentradisikan tradisi manusia surga. Karena sejarah ngaji asal muasalnya bukan di bumi, tetapi sejarah ngaji asal muasalnya ada di surga. Silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Allah katakan dalam ayat 31-nya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ. Allah yang menjadi mu'allim, Adam sebagai muta'allim. Allah yang langsung mengajarkan Adam, dan Adam di saat itu langsung menerima ilmu dari Allah. Apa yang Allah ajarkan? Al-asma'a kullaha. Al-asma' ini merupakan kalimat jamak taksir, ditaukidkan dengan kullaha, syamilun likulli fardin fardin. Artinya tidak ada satupun pengetahuan yang tidak diajarkan Allah kepada Adam alaihi salam. Lalu setelah Nabi Adam diajarkan Allah tentang al-asma'a kullaha, kemudian dalam ayat berikutnya, kalau tidak salah di ayat yang ke-33, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyampaikan ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam kepada para malaikat Allah yang bertanya tentang kenapa Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Ketika manusia pertama kali Allah ciptakan, Nabi Adam alaihi salam bukan diperintah untuk membangun gedung, bukan diperintah untuk membangun jalan, bukan diperintah untuk hal-hal yang lain, kecuali satu aktivitas yang pertama diperintah Allah, ngaji. Kalau Bapak punya anak rajin ngaji, anak Bapak itu mentradisikan manusia surga berdasarkan ayat ini. Kalau Bapak sendiri rajin ngaji, dan Nabi Adam yang ketika di surga mengaji mengalir pada diri kita semua. Kalau hari ini kita kumpul bersama guru mengaji,
kita. Seolah-olah kita ini berada pada raudhah min riyadil jannah. Itulah mengapa Rasulullah mensabdakan dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati taman surga, kumpulnya di sana kalian. Sahabat bertanya-tanya, apa iya ada di dunia surga itu? Padahal 8 surga itu ciptanya semuanya nanti di alam akhirat. Kata Nabi ada. Wa ma ya Rasulullah? Taman surga yang kau masukkan di dunia itu apa? Al-majalis yudkaru fiha ismullahi ta'ala. Majlis-majlis yang di dalamnya disebut asma Allah. Dipelajari ilmunya Allah. Disitulah yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Ternyata hadis ini ada korelasi dengan sejarah penciptaan manusia, karena pengaji adalah tradisi manusia yang paling tua dalam sejarah penciptaan manusia. Dan itu tradisi manusia surga. Kalau kita buka lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah dengan tegas menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang salak perjalanannya suluk, pelakunya salik, yang dijalaninya tariqah. Saya ulang lagi. Hadis ini menggambarkan tentang perjalanan seorang salik. Perjalanannya disebut suluk, yang ditempuhnya tariqah. Tariqah yang bagaimana? Di sini Rasulullah menggambarkan yaltamisu fihi ilman. Tariqah yang di dalamnya dia mencari ilmu. Jangan salah. Ada 2 penafsiran tentang kata ilmu dalam hadis ini. Penafsiran yang pertama, ilman yang dimasukkan di sini adalah Allah. Yaltamisu fihi ilman ay yaltamisu fihi Allah. Salaka tariqan yaltamisu fihi Allah. Yang dia cari, yang dia minta Allah. Kenapa? Karena ilmu sifatun min sifatillahi ta'ala 20. Karena ilmu itu adalah satu di antara sifat Allah yang 20. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadithi niyamuhu binafsihi wahdaniyah mutahirah ilmu hayat sama. Ayat ilmu kan? Ilmu hayat. Maka ketika orang memaknakan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ay fi tariqah Allah. Yang dia minta Allah. Yang dia cari hanya Allah. Bukan yang bukan Allah. Allahu wahdah la syarika lah. Yang kedua, ilmu dimaknakan ilmu pengetahuan. Ini seperti halnya umum kita memaknai. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Orang yang sedang suluk menempuh thariqah, yang di dalam thariqahnya dia ngaji, yang dia ngajiin adalah tentang ilmunya Allah. Untuk bisa sampai tingkatan ma'rifah mengenal Allah, apa kata baginda Rasul? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka jalan tempuhnya itu akan menjadi jalan kemudahan dia pulang kampung ke surga, karena tukang ngaji dulu adanya di surga. Sampai di sini kira-kira dantang orang. Bis pokoknya enak kita kumpul sama orang rajin ngaji kita. Berkatnya dapat. Belum lagi mana ada amalan yang ngundang-ngundang makhluk-makhluk lain untuk ngedoain kita, ngistighfarin kita. Ini amalan orang ngaji itu hebatnya begitu. Mau ngajinya serius sambil nyatet, mau ngajinya begitu sampai langsung molor, tetap begitu istighfarnya makhluk-makhluk itu. Hatta khudil bahri, malaikat-malaikat Allah
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang digambarkan ibadun mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Istighfar buat orang yang datang dari mulai dia berangkat meninggalkan rumah. Mohon maaf, andaikan dia wafat dalam perjalanan hajinya, syahidan fi sabilillah. Andaikan dia pulang syahidan fi sabilillah. Ini mohon maaf, belum lama kita mendapatkan informasi tentang ada salah satu pondok pesantren saudara kita yang roboh, yang meninggal adalah para salik thoriqan yaltamisu fihi ilman. Mereka semua, jangan kita sebut mati, mereka semua adalah para syuhada. Para syuhada. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Ini ayat tentang syahid perang Badar, wala taqulu syahid perang Uhud, wala tahsabanna. Gambarannya bagi orang para syuhada, jangan sekali-kali kita menyebut ulama mati, jangan. Sebab ulama itu mereka wafat dalam keadaan sedang mengajar. Maka sebutlah mereka itu dengan sebutan tanpa menyebut kata mati. Sampai di sini kira-kira jelas Pak? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya kepada guru, "Guru, ini kita kalau ngajinya ngaji matematika, apakah juga masuk dalam kategori itu?" Gurunya menjawab, dulu sebutannya namanya ilmu aljabar. Kamu itu bisa ngitung parodik, kalau nggak ngerti ilmu matematika kira-kira bisa orang. Kamu ngaji falak, iya. Kitab Sulamun Ayrohin kamu pelajari, iya. Ketemu ketika istimah, iya. Irtifaul hilalnya berapa, muksufnya hilal berapa, iya. Nah, hitungnya pakai ilmu apa? Pakai ilmu aljabar. Wa mal ilmu illa billahi jami'. Maka niatnya harus karena Allah. Bapak Ibu yang sekarang anak-anaknya sedang ada di fakultas kedokteran, sedang ikut jurusan fisika, sedang ikut jurusan kimia, katakan niatkan karena Allah, karena semua ilmu itu bersumber dari Allah, maka insya Allah akan manfaat untuk semua umat. Harus niatnya lillah, harus karena Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ayat bukan perintah untuk salat, tapi ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini dimaknakan membaca. Sebagian orang membaca ini merupakan bagian dari belajar. Berarti ayat ini menyuruh kita untuk belajar. Lagi-lagi ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat perintah ngaji. Ngaji Pak. Itu sejarah ngaji. Buat kemana-mana. Buat kemana-mana. Beruntung Bapak yang di usia tuanya mau ngaji. Beruntung Pak. Masa lalu adalah perjalanan siklus kehidupan manusia. Ustaz, umur saya kalau di KTP memang umurnya udah 70 tahun. Iya Mak. Terus dirasanya murid kita pun paling cuma 3 tahun Ustaz. Belum tahun tuh. Ya karena saya baru ngerti tentang sholat pun baru 3 tahun. Saya baru kenal Allah baru 3 tahun. Segitu pun Mama untung di akhir hayat Mama ngaji. Perjalanan masa lalu kita, wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa. Dia taubat kepada Allah. Selesai. Sampai di sini kira-kira. Diturunkan yang pertama wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ternyata tentang ngajilah. Kalau kita mau artiin bahasa kita, bacalah itu artinya ngajilah. Ada salah seorang ulama sufi yang mengatakan begini, bahwa Iqra di situ
Sebetulnya sasarannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagi kita sebagai umat, pelajarilah Nabi Muhammad, kenalilah Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad, maka dia akan selamat. Nabi kita dulu ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang kafir Quraisy, terutama Abu Jahal dan para ru'asaul kufar di Makkah, mereka menentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita buka tafsir Yasin di kalangan Syekh apa? Saya lupa itu. Hamamizadah, Syekh Hamamizadah, ada mengarang kitab tafsir Yasin. Dia menceritakan begini, Pak. Abu Jahal itu saking sombongnya. Bagaimana mungkin Muhammad mengaku sebagai nabi? Ini bahasa beliau. Wa huwa yatimu Abi Thalib. Ma jaa ila Makkah. Wa ma yata'allam ma'al mu'allim. Ini Abu Jahal begitu sombongnya. Bagaimana mungkin Muhammad mengaku sebagai seorang nabi? Dia nggak pernah datang ke perpustakaan, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Dia cuma anak yatimnya Abu Thalib. Jadi anak yatim di masa itu betul-betul dicibirkan, dihinakan. Nah ketika itu Rasulullah SAW dihibur oleh Allah, dikuatkan oleh Allah di saat para kufar mereka tidak mempercayai kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Allah turunkan surat Yasin, di awal mengatakan Yasin. Allah bersumpah dengan nama Al-Quran yang menisbahkan dengan namanya. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran Al-Hakim, nama Allah dinisbahkan kepada Al-Quran. Dia bersumpah di situ. Innaka laminal mursalin. Ada 3 taukid. Di saat manusia banyak yang mengingkari Nabi kita Muhammad SAW, Allah Khaliqu kulli syai', Rabbul 'arsyil 'azim, Rabbul 'alamin, biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia langsung yang menjadi saksi atas kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Allah, di sini ada 3 taukid. Qasam, inna, dan laminal mursalin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib meragukan ingkarnya Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini bisa dibuka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nanti ada asbabun nuzul pada surat Al-An'am ayat ke-33. Kata Sayyidina Ali, Abu Jahal, apakah mungkin engkau tidak percayai Nabi Muhammad? Nanti sebentar lagi ya. Lalu Abu Jahal bicara begini. Dia berani bicara setelah tidak ada orang lain. Apa kata Abu Jahal? Dia bilang begini, ya Muhammad, ma nukadzibuka wa ma nattahimuka wa innaka indana lamusaddiqun walakinna nukadzibu ma ji'tana bih. Ini pengakuan jujur seorang dedengkot kafir Quraisy yang dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma nukadzibuka, kami tidak pernah mendustai engkau. Wa ma nattahimuka, kami tidak pernah menuduh buruk tentang pribadi engkau. Wa innaka indana lamusaddiqun, sesungguhnya engkau ya Muhammad di kalangan kami penduduk Mekah terkenal sebagai orang yang amin, orang yang terpercaya
percaya, la musaddiqun, orang yang jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat, nggak pernah berbuat salah. Itu Abu Jahal ngaku di hadapan Nabi, diriwayatkan oleh sanadnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari rawinya bernama Imam At-Tirmidzi. Maka Allah turunkan ayat, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Allah turunkan ayat itu, dibuktikan dengan ucapan Abu Jahal yang dengan lantang mengatakan, kami tidak pernah mendustai engkau, tidak pernah menuduh buruk kepada engkau. Engkau dikenal di antara kami sebagai orang yang musaddiq. Tapi apa yang kamu dustakan ya Abu Jahal? Walakinna nukadzibu ma ji'tana bih. Yang kami tidak percayai, yang kami tidak imani, yang kami tentang ya Muhammad, ajaran yang engkau bawa kepada kami menentang ajaran yang telah dibawa oleh bapak moyang kami. Betapa mahal hidayah dan taufik Bapak dan Ibu sekalian. Padahal Abu Jahal ini satu di antara dua Umar yang didoakan oleh Nabi. Kemudian doa itu jatuh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ada sebagian ulama pernah saya dengar, tapi ibarat kitabnya saya belum baca. Ketika Nabi kita sedang berdoa, nah ini menjadi adab ngaji, adabnya orang ngaji. Ketika Nabi kita sedang berdoa agar hidayah Allah turun kepada di antara dua pemuka Quraisy, ternyata posisi tangannya Abu Jahal itu sedang ditasbih, sedang begini. Posisi tangan dia. Tapi saya belum nemu ibaratnya. Beberapa ulama pernah saya dengar ada yang mengatakan, ketika sedang berdoa, posisi tangan Umar bin Khattab sedang menengadah ke atas, sedang begini. Maka pentinglah Bapak dan Ibu, ini ternyata ada sebagian guru ngaji yang melarang santrinya ketika ngaji mentasbih tangan. Tangannya itu jangan ditasbih, bukan. Itu kan jelas kira-kira. Abu Jahal mengaku seperti itu. Allah menurunkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami mengetahui, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, ucapan-ucapan saudara-saudara yang ada di wilayah Mekah. Mereka pada kaum Quraisy yang masih kufur, menghina, mencibir, mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka yang Muhammad kalau ditanya secara jujur, hati mereka enggak ada yang enggak percaya sama antum. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Hanya orang-orang yang zalim yang tidak bisa menempatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bi ayatillahi yajhadun. Mereka yang menentang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu